Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 5 Desember 2023. Hari trading ke-223 hari ini, sudah masuk bulan Desember ya Bapak Ibu, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya apapun namanya, apakah window dressing ataukah nanti bulan Januari ada January effect, mudah-mudahan hasil kita buy on weakness pada saat high low kemarin ya ada patternnya, uh, nanti bisa jadi profit ya. Itu kita lihat hari ini Bapak Ibu ada 3 alert robot yaitu SSMS, TPA dan AGI. Mari kita mulai saja. Ini dia trading snapshotnya untuk hari ini. Bapak Ibu bisa lihat bahwa IHSG akhirnya ditutup positif. Jadi memang menarik ya. Di sini ya mau ada opening gap up juga tidak ada artinya lagi karena dia sudah tertutup ya. Sempat terlow lalu dia ditarik, dipositifkan ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat volumenya. Di sini total trading value-nya di atas rata-rata ada 13 triliun, tapi ternyata ini net sell dan kita lihat karena ditarik positif ya jadi basic material dia pendorongnya, kesehatan dan non-cyclical. Kalau kita lihat di net foreign pasar regulernya hampir 600 miliar itu tidak ada signifikan yang net buy karena tidak ada yang di atas 100 miliar. Tetapi yang net sell-nya mungkin merata ya Bapak Ibu, tapi yang di atas 100 miliar itu BBRI 179 miliar dan BBCA 160. Lain-lainnya kecil-kecil tapi mungkin karena merata akhirnya di pasar reguler hampir 600 juga. 600 miliar. Sementara trading value-nya kalau untuk asing 37%, untuk lokal 63%, hampir sama dia year to date-nya. Di sini all market-nya asingnya untuk all market net sell-nya 628 lebih banyak ya. Jadi memang mungkin beberapa asing ditambah sedikit saja 600 sama 628 miliar main di pasar nego atau beli tunai sedikit saja berapa puluh miliar. Baik, ini dia alertnya Bapak Ibu dari jam 10 lebih hampir jam 11 sudah ada SSMS, sawit, TPA dan terakhir AGI. Setelah itu tidak ada yang signifikan, nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Kita pilih juga nanti yang lengkapnya, tapi semuanya akan dibahas. Bapak Ibu tunggu saja. Alert robot ini terkirim secara sekuensial melalui Telegram bot. Ini alamat Telegram botnya. Bapak Ibu nanti bisa juga langsung akses dan gunakan. Lalu belajar bersama-sama. Dia backgroundnya di belakangnya yang memunculkan alert ini adalah machine learning, namanya deep learning. Jadi kadang-kadang dia itu keluar misalnya nih kan dia bisa keluar jam 49. Bisa saja pas mau pre-closing dia dibanting gitu ya. Jadi tidak naik tinggi lagi, berkurang karena memang supply-nya masuk misalnya. Dia kan tidak tahu kalau keluar alert jam 11, tahu-taunya di jam 3 sore bandarnya jualan gitu. Dia tidak tahu. Dia berdasarkan data, nama juga big data. Oke, ini dia Bapak Ibu, Telegram channelnya juga Bapak Ibu bisa ikutin di sini. Semua channelnya dan sosial media ada di deskripsi video. Bapak dan Ibu jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Baik, saya lanjut. Kita bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya. Ini bulan Desember berarti udah 18 tahun saya di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham ya Bapak Ibu. Saya nanti akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya step by step melakukan analisa saham menggunakan Telegram bot DL Quant bot. Jadi Bapak Ibu nanti bisa diikuti nih step by stepnya, di follow saja sambil belajar, practice make perfect ya. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin saja pengalaman kita berbeda ya, maximum pen level kita berbeda, capital kita berbeda, sistem style trading kita tidak 100% sama dan banyak perbedaannya. Tapi Bapak Ibu bisa pelajarin, ya mungkin dicocokkanlah, dikembangkan dengan dicocok dengan style Bapak dan Ibu. Oke, jadi disclaimer-nya on-nya trade at your own risk. Sisanya banyak disclaimer-nya, tapi silakan dibaca. Ya Bapak Ibu jadikan saya sebagai second opinion lah kalau gitu. Terus gunanya apa? Ya Bapak Ibu jadikan sebagai second opinion. Bapak Ibu lakukan sendiri analisanya, intinya gitu. Bisa saja sudut pandang kita berbeda karena mungkin background kita berbeda ya. Misalnya saya background saya lebih banyak saya bekerja di bidang energi, mungkin berbeda orang yang kerja di sektor kesehatan gitu ya melihat sahamnya. Tapi cara analisa sama.
Oh iya, ini Bapak dan Ibu ada untuk bulan Desember ini ada tambahan update ya. Jadi memang robot ini biasanya saya kalau ada waktu, ada ide, luang waktu, saya update robotnya ini. Saya tambah dengan screening untuk speedometer, extreme fear dan extreme grit ya. Jadi kalau kita mau buy on weakness, kita cari saham-saham yang sudah extreme fear. Kalau kita mau sell on strength, kita cari saham-saham yang extreme grit. Nanti kita buyback lagi gitu. Tutorialnya sudah ada, silahkan tonton di channel YouTube-nya, ada di deskripsi videonya juga perintahnya nanti SCR Extreme, jadi Bapak Ibu bisa lakukan. Oke, baik kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Di sini internetnya masih tidak stabil ya dari server ya, kadang-kadang sulit akses ke jaringan luar ya. Jadi kalau kita akses ke Telegram dari servernya bermasalah karena intermittent istilahnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya, kita buat analisa hari ini. Pertama yang kita lakukan di aftermarket close adalah kita cek dulu alertnya apa saja. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, bisa. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Ya, hari ini Bapak Ibu kita ada tanggal 5 SSMS, TPA, AGI. Kemarin Bapak Ibu cukup banyak itu, ada Antam, BRMS, ESA, termasuk SIDO. Jadi kemarin saya tidak bisa buat analisa atau market close karena sebelumnya saya kena gastroenteritis agak down, lalu agak kena throat soring ya. Jadi tenggorokannya meradang, jadi saya harus istirahat. Insyaallah hari ini bisa saya bikin aftermarket close ya. Benar-benar bermanfaat. Jadi nanti kemarin SIDO ada bagus segala macam. Oke, selain kita lihat alert, seperti biasa kita akan cek apakah saham ini muncul juga di rekom. Jadi kadang-kadang yang kita cari itu adalah yang confluent, dia muncul di alert, muncul di rekom gitu. Nanti muncul ledakan volume, lihat nih ACES, AGI ya, AGI. ACES and Obresness dia ada perlawanan sedikit. AGI ini luar biasa ya Bapak Ibu. ESA, Sign of Weakness, Hill, ini kesehatan, gerak, OMED juga, Pawon, Sign of Weakness, SMDR Cell kita lihat di sini. AGI bagus ya. Ini Arto juga bagus sebenarnya tuh Bapak Ibu. AGI buy di PWS nih. Lalu kita lihat Golden Cross, OMED sudah, TPA ada alert, lalu AGI mungkin the best time for buying. SIDO kemarin ada alertnya dan Raja juga sudah ada ya kemarinnya Bapak Ibu. Oke, kita lihat sekarang di ledakan volume SCR Vibum. Nah, ini saya suka nih kalau. Nah, AGI keluar lagi Bapak Ibu. Jadi menarik nih, AGI ini keluar di alert, keluar di ledakan volume, ada di rekom juga. Ini tebik bisa diperhatikan, OMED dia juga bisa perhatikan Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada waktu kita bikin analisa singkatnya ini. Lalu kita lihat SCR Panic ya, kita cari saham-saham yang ada di Panic. Ada nggak kira-kira AGI ada di mana? AGI ya tidak ada di situ, dia tidak ada di Panic. Di mana AGI? Ini sini ada, kita mencari saham-saham biasanya kalau ada alert muncul di sini itu bagus misalnya ya. Oke, mereka masih. Oke, kita lihat SCR Hope, speedometer yang berada di Hope. ADMR, Antam kemarin ada alert. SIDO sudah masuk ke Hope ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya sih pagi juga saya posting ke ini. Di mana ada AGI ya? AGI nggak ada di sini. Mungkin AGI entah di mana, nanti kita cek ya. Lalu kita coba perintah yang baru SCR Extreme. Jadi untuk melihat saham-saham yang sudah ekstrim. Oke, tidak ada AGI ya. Jadi sini jumlahnya berapa? Oh, makin tambah ya jadi 53. SIDO Extreme Grid ya, hati-hati dengan SIDO, sudah Extreme Grid biasanya dia akan koreksi dulu. Yang mau sell on strength bisa itu SIDO. Oke, sekarang kita mulai pembahasan kita untuk analisa singkat. Kita mungkin pilih AGI, tapi kita bahas dulu kompositnya. Tentu kita ingin melihat ya ini bulan Desember apakah ada window dressing atau tidak, biar data yang bicara. Kita akan lakukan pembahasan berdasarkan volume price analysis. Kita mulai dulu dengan pertama Speedo composite. Tanggal 5 benar sudah bahwa grid ya, end of day, bahwa saat ini composite berada di zona grid, artinya di composite demand lebih besar daripada supply.
Oke, itu saja. Oke, nanti kalau udah extreme grid maka kita bisa sell on strength. Kalau tapi kan tidak bahas composite, nggak jualan composite ya, nggak. Composite itu hanya indeks. Kita lihat star C0 untuk rotasi bintangnya. Lambat lagi dia. Oke. Rotasi bintang dengan pusat rotasi adalah composite untuk data daily. Kita lihat di sini bintangnya adalah sektoral. Nah, ini seperti biasa saya selalu ingatkan membahas star rotation kita harus pakai kalimat relatif. Nah, relatif terhadap siapa? Relatif dengan pusat rotasi composite. Kita lihat. Sektor kesehatan mulai bergerak di zona ini. Jadi dia bergerak dari panic menuju hope. Mudah-mudahan dia terus menguat ke sana. Lalu industri juga ada penguatan di sini. Tekno yang jelas menguat ya, Bapak Ibu. Situ ada Goto dan segala macam. Finance mulai berbalik lagi menguat. Properti ada sedikit masuk demand melawan fear yang masuk. Lalu ya cyclical belum. Ini energi dalam tumpukan ini energi mulai bergerak ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat detailnya pakai perintah masing-masing nomor. Oke, sekarang kita bahas VPA Weekly Composite. Ini masih hari Selasa, jadi volumenya tentu belum valid. Kita tunggu hari Jumat kalau melihat volume. Nah, ini dia crawling ya Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau bentuk-bentuk begini nih, ya kita tunggu satu yang outside ya Bapak Ibu seperti ini. Jadi perilaku ini persis perilaku kalau dia mau jatuh lagi ya, ini kayak gini ya. Dia setiap dia naik ada churn istilahnya. Ya gitu, kita lihat mana yang paling mirip ya. Ya ini mungkin paling mirip gini dah. Naik. Jadi kita tinggal ketemu di atasnya ini ada nggak supply zone ya. Artinya itu volume cukup tinggi untuk hari Selasa. Nanti kalau tambah Rabu, Kamis, Jumat mungkin dia bisa lebih tinggi menariknya, tapi spreadnya yang enggak. Saat ini belum ya. Saat ini belum, nggak tahu nanti kalau sampai Jumat dia akan bergerak ke atas. Oke, itu untuk mengetahui apakah ada zona supply-nya di atas, kita pakai VBP composite. Nggak kelihatan pakai weekly-nya tadi, VBP weekly composite. Biar apple to apple. Nah, weekly-nya ya di sini ada dia mengejar supply yang atas ini malah ya. Ini. Ibu lihat di sini ada yang panjang. Ini dia setiap dan naik ini akan masuk ya. Naik akan masuk. Karena yang ini sekarang menjadi demand. Jadi kalau di atas ini ke atas, nanti akan ada masuk supply besar, dia akan tertahan ke bawah. Dia akan membentuk, taruhlah ini low, ini adalah nanti high-nya. Nanti dia mungkin bisa mantul ke sini bentuk high terhadap low, baru dia naik lagi ke atas higher high. Kalaupun begitu patternnya baru bagus. Kalau enggak, dia turun ke bawah malah patternnya tidak bagus kalau bentuknya seperti ini. Dia harus high low ini, demand zona ini harus tidak jebol kalau kita mau ke atas. Karena ini kan demandnya kuat juga nih. Kayak gitu. Tapi ini mungkin akan cucuk-cucuk ke atas untuk mengabsorb supply yang ada di sini nih. Supply yang ini yang kalau dia muncul itu sekarang yang harus dites candle yang ini nih. Yang ini ya. Ini harus dites karena ini supply zone-nya di situ. Oke, kita lihat VPA composite. Di daily-nya kita lihat masih pertempurannya Bapak Ibu. Ini ekor-ekor panjang ini yang membuat dia tapi tidak churn hari ini ya. Tidak churn ada. Jadi Bapak Ibu, dia ditarik, pre-closingnya ditarik. Ya, memang tidak ada churn tapi volumenya memang cukup besar. Ini kemarin ada churn 2 ya, ini ada churn, ini ada churn. Apa itu churn? Tutorial VSA-nya ada ya. Saya sudah ajarkan di workshop. Cek aja di tutorialnya apa itu yang dimaksud dengan churn. Churn itu adalah bergelora kalau bahasa Inggrisnya. Sekarang kita lihat tadi VBP daily sudah ya. Ya, dia supply-nya pengen masuk dari sana. Ya udah, di atas ini ada supply sedikit. Oke, kita lihat sekarang wave composite lah. Upwave, tapi upwave-nya, nah ini menarik ya Bapak Ibu. Sedikit lagi dia akan mematikan ini, karena high-nya sudah dijebol untuk daily. Tapi
eh harus diukur nih. Harusnya ini dia lebih tinggi baru valid. Kalau enggak, belum enggak valid ya. Tapi kalau swingnya sudah ya, swingnya sudah lebih tinggi dari yang high ini. Tapi ini ya belum. Ah, ini yang mencurigakan. Harusnya dia sudah harus lebih tinggi dari di sini. Tapi kayaknya ini belum ya. Visual soalnya. Ini ada angkanya, tapi saya tidak tahu angka di sini berapa. Waspada ya Bapak dan Ibu ya. Ya ini waspada nih, lihat weekly-nya tadi juga kita harus waspada kalau di daily-nya ini tidak lebih tinggi sementara dia sudah membentuk new high. Wave-nya sudah membentuk new high tapi di sini tidak membentuk new high, masih kalah oleh ini. Oke, sekarang kita langsung saja masuk pembahasan saham. Kita akan cek saham. Alertnya ada 3. Kita mulai dengan AGI dulu ya dari belakangnya karena AGI ini muncul di rekam volume. Kita cek alert AGI apakah dia fresh atau tidak. Sudah ya. Alert AGI. Jadi kalau membahas saham, Bapak Ibu cek dulu alertnya ini fresh atau tidak. AGI, ini fresh sekali kalau begini ya. Dia terakhir itu bulan 5, sekarang dia baru muncul bulan 12. Fresh ini Bapak Ibu. Artinya nih kita dekat-dekat bottoming. Kita harus atur cara belinya buy turun atau kita beli buy on weakness. Kalau dia break up kita beli sedikit, tinggal lot sizing atau money management saja. Kita atur dengan sebaik mungkin. Oke, kita mulai dengan Speedo AGI. Ekstrim. Kalau sudah ekstrim berbahaya ya. Berbahaya kalau AGI ini sudah ekstrim ya Bapak Ibu. Bahaya. Artinya kalau udah ekstrim terlalu greedy hari ini, besok mungkin dia akan bukan besok, biasanya dari pengalaman saya dia 1-2 candle tapi dia tetap akan turun karena mungkin ada beberapa orang yang masih tersisa ekstrimnya ya. Ekstrim greedy ini kalau Bapak Ibu beli, paksa beli, dia bisa melorot gitu. Jadi tunggu saja ya, kalau mau beli kita jaga di bawah. Oke. Sekarang kita akan lihat dengan Star AGI. Bagaimana rotasi bintang dari AGI? Langsung melesat ya di zona panik. AGI di zona panik. Kuat sekali, terjadi akselerasi. Ini namanya terjadi akselerasi ya. Jadi sebenarnya kemarin tuh sudah ada ya sedikit-sedikit, tapi hari ini langsung dia crossing zona ini. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya mengapa zona segitiga ini sangat penting sekali. Sekarang dia mengarah ke hope, istilahnya adalah habis panik terbitlah hope ya. Hope-nya belum masuk ke hope tapi sudah terbit. Kita bisa masuk, tinggal bagaimana cara untuk entry-nya saja. Kita lihat weekly-nya, Star AGI. Nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, coba Star S1. Oh, internya lama lagi nih. Sebentar. Ya. Kita lihat AGI di weekly starnya dia sini ya Bapak Ibu. Jadi dia mulai paniknya sudah tidak lagi ke arah panik, dia jatuh. Mudah-mudahan dia bergerak seperti ini. Ya, bergerak seperti ini gitu. Langsung. Ini masih panjang perjalanannya, masih awal-awal nih. Karena mungkin paniknya lama nih. Akhirnya mulai arah. Ini kalau star rotation, pusat rotasinya adalah basic relatif terhadap sektoralnya. Kita lihat AGI sudah masuk ke zona grid. Luar biasa ya. Dengan pusat rotasinya adalah basic, berbeda dengan kalau pusat rotasinya composite. Oke, itu dia. Sekarang kita akan masuk pembahasan apa saja alertnya. Kita lihat volatility saham-saham yang alert sekarang. Kita lihat PVM, Portfolio Volatility Map, SSMS, TPIA, AGI. Mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu, karena internetnya lagi nggak oke nih. Lama. Jadi memang jaringan internet dari server yang kita hosting ya, jadi bukan punya saya. Lagi ke jaringan luar negeri itu susah. Jadi kadang-kadang dia intermittent saja ke Telegramnya, bisa nggak aksesnya. Kan
Server Telegram kan ada di Rusia ya. Ini resikonya. Baik, nggak apa-apa. Kita bahas aja langsung sahamnya ya. Kita bahas VPA Weekly AGI, VPA Weekly AGI, langsung saja. Oke, bisa. Kenapa bisa? Karena server yang ininya, tapi tetap harus ke Telegram sih ya. Baik, weekly catatannya kalau AGI ini agak nggak suka saya kalau melihat struktur Wyckoff-nya ya. Bapak Ibu bisa lihat tentu nih membentuk dia new high, ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Kenapa? Dia sudah break di sini. Ya, dia turun, dia coba naik. Kenapa di sini dia naik? Karena ini adalah zona demand. Waktu dia mengalami distribusi. Jadi dia muncul demand, demandnya masuk naik ke atas, sinyalnya ada, effort to bullish sign, high volume up bar. Dia akan high karena dia menyentuh zona demand. Sementara di sini volumenya nggak kelihatan ya, dia ada tapi karena ini skalanya besar, dia tampaknya kecil sekali. Volumenya itu 1 jutaan itu ada di situ. 1,4 ya di atas rata-rata untuk weekly-nya sudah. Tapi karena ini skalanya sangat besar, secara visual nggak kelihatan. Tapi di sini katanya sudah di atas rata-rata volumenya. Dari mana saya tahu ini demand ya mantul. Jadi dari kalau kita lihat di sini, kita bisa cek dengan VBP Weekly AGI, dia mantul di zona demand-nya. Mungkin dia dari weekly akan ya ini dia zona demand-nya Bapak Ibu. Ya, ini demand-nya dia naik ke atas ya. Jadi yang ada di sini adalah posisi demand, dia naik ke atas. Sekarang kalau seluruhnya dia berada di zona supply and demand. Ini SND ya, supply and demand zone. Jadi saat ini bertarung antara supply and demand di sini. Siapa yang kuat? Kalau dia demand yang kuat dia akan naik ke atas, kalau supply yang kuat dia akan turun ke bawah. Oke. Tapi strukturnya seperti itulah. Dia berada di Wyckoff-nya sudah mau dekat-dekat fase D akhir ya, mau fase E. Jadi mainnya tidak bisa panjang-panjang, kita main jangka pendek aja. Yang kita cari adalah sell mother candle-nya yang ini. Yang ini atau ini ya. Jadi yang setelah dia muncul turun terus tuh enggak. Ini setelah dia muncul turun terus nggak pernah naik-naik. Itu akan dites. Oke, sekarang kita lihat VPA AGI. Ya, jadi kita mainnya di daily nanti terpaksa karena target kita adalah ini. Jadi jualannya di sini Bapak dan Ibu. Karena nanti kita akan lihat di sini adalah zona supply. Oke, kita lihat VP sinyalnya effort to rush bullish sign. Oke, bagus. Kita lihat ini ya. Lalu dia sudah speedometernya ekstrim ya. Jadi nanti kita lihat volume sangat besar, spreadnya wide, upper close. Jadi besok kalau kita mau beli Bapak Ibu, kita jaga di atas ini mungkin 1 lot atau 2 lot atau 3 lot, terserah. Jadi biasanya besok dia akan tes dulu ke sini. Ya turun, Bapak Ibu bisa beli di 1595. Di sini tinggal kita atur lah beli ya. Stop loss tentu di swing low jauh ya. Jadi mungkin sini 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 6 lot, 7 lot, 8 lot, terserah lah. Nanti Bapak Ibu bisa atur. Di sini volumenya turun dulu, ciri-ciri ledakan volume, boom gitu ya. Dia sudah ada sinyal stopping volume di sini, auto reaction secondary test. Lalu di sini ada juga sinyal-sinyal seperti itu. Dia turun bawah naik. Jadi fase di sini memang pendek. Memang pendek, tapi dia sudah break. Faktanya dia break dengan volume yang besar. Kalau dia pun dia turun, kita bisa buy di sini. Oke, kita lihat dengan VBP AGI, kita mau melihat apa di mana targetnya untuk daily dan buy on weakness-nya, pencari zona demand di mana. Jadi target jual itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau beli, nanti target jualnya pokoknya kita main aman lah. Kalau lihat di sini masih bisa, ini jual paling tinggi ya. Tapi dari sini nih mulai cicil jual nih Bapak Ibu. 2%, 3%, pokoknya dicicil jual ke atas karena ini zona supply. Orang yang beli di sini, ini nyangkut semua nih. Orang nyangkut di 1900. Dia kan sudah nahan nih sampai 1400. Kalau dia naik ke atas ya dia akan exit lah. Di sini ada sedikit supply. Ini dia ya supply. Ini ada supply sedikit. Ini supply inilah yang masuk di sini ya. Dia dapat naik, ditahan karena ini ada supply. Ini.
Jadi besok kalau dia turun jangan kaget Bapak Ibu, kita bisa buy on weakness ke bawahnya. Oke, kita lihat wave-nya, wave Agi. Oh, evol dulu ya. Evol Agi. Stop loss-nya supaya kelihatan, kita lihatnya di evol. Kalau ada gap-gap juga gampang ngelihatnya di evol. Ya, karena ini adalah jelas power box. Power box dia besar, dia break high-nya, dia punya low di bawah, ini adalah stop loss. Jadi di sini stop loss, tinggal atur aja bagaimana cara beli, jangan terlalu agresif. Di bawah ini baru agresif ya. Oke, sekarang kita lihat dengan wave Agi. Jadi ini adalah, saya usahakan kita akan membahas secara lebih lengkap untuk di sini. Nah, ini sudah terjadi perubahan tren nih Bapak Ibu. Dia hijau, merahnya lebih kecil. Nah, sekarang hijau. Hijau ini sudah lebih tinggi dengan merah terdekat. Oke, ini sudah perubahan tren ya. Kalau ini dengan ini belum ya. Waktu merah di sini ada hijau, lalu merah lagi belum. Begitu muncul hijau ini lebih tinggi, sudah. Jadi perubahan trennya untuk daily. Oke, sekarang kita lihat dominasi rasio Agi. Gimana asingnya, dominan atau tidak? Asingnya hari ini tidak, tapi dalam 5 hari dia cukup dominan 25%. Apa yang terjadi? Kita cek dengan pivot Agi. Ini adalah untuk foreign flow. Kalau foreign flow Bapak Ibu ketik perintahnya Agi. Ini di sini ada ya besar. Foreign flow ketik perintahnya PIV. Oh, di sini besarnya nih. Jadi asingnya tuh dalam 20 hari kemarin ada masuk besar. Tapi kecil cuman sekian nih. Dalam sehari dia 60 hari dia 3 miliar, cuman asingnya kecil ya. Lalu tidak kelihatan, tidak terlalu berkorelasi lah. Oke. Oke, sekarang kita lihat dengan tren Agi. Ya, ini ada valuasi kalau percaya ya. Saya Niki 3 ada overvalue kalau hitungannya. Tapi ada disclaimer ya. Disclaimernya asumsi ini mungkin salah ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dia golden cross-nya sudah Bapak Ibu. Jadi golden cross-nya sudah berapa hari yang lalu dia sudah memberikan golden cross. Lalu di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini ada resistance, dia masuk zona supply, supply-nya masuk. Jadi besok itu bisa beli tuh di sini sampai di sini bisa, misalnya di sini lotnya 1 1 1, di sini 2 2 2, sini 3 3 3, 4 5 10. Gitulah apapun. Jadi diatur ke bawah. Trennya sudah ya, ini namanya chart trend. Nah, di sini jualannya, sell-nya tuh di sini, profit taking tuh zone-nya di sini. TP-nya tuh di sini Bapak Ibu. Karena di sini nih tadi kita lihat di VBP adalah supply zone ya. Sampai 1900 lah, 1940. Oke, berikutnya kita lihat dengan PWS Agi. Iya. Jadi volumenya sudah besar, wide, high, dan di sini sudah akumulasi dan strong juga. Rudang-rudangnya sudah terbentuk, sinyalnya sudah terbentuk. Jadi kalau dia turun ke yang warna abu-abu ini, disitulah posisi kita beli ya. Kalau dia turun ke sini, kita beli. Ya, Bapak Ibu, ini besar juga buying powernya untuk hari ini. Oke, itu dia Bapak Ibu singkatnya untuk analisa lengkapnya untuk Agi. Sekarang kita lihat saham yang lainnya. Kita akan analisa lebih singkat Bapak Ibu karena waktunya juga yang membuat saya tidak bisa selengkap Agi untuk saham sisanya. Melambat lagi ya internetnya. Keluar. Kita sekarang bahas SSMS, alert SSMS. Kita cek dulu alertnya fresh atau tidak. Aduh, internetnya nih. SSMS bulan 10. Oke, ini lebih dari 1 bulan tidak ada alert SMS. Berarti dia cukup fresh. Kita mulai dengan Speedo SSMS. Fear. Nah, SSMS ini masih fear. Mungkin kemarin extreme fear ya. Oke, kita lihat dengan Star SSMS. Fear artinya supply-nya masih besar nih. Dia juga masih, begini ceritanya. Jadi dia memang sangat extreme fear mungkin kemarin, jadi sangat panik. Baru hari ini mulai masuk demand-nya nih, mulai berlawanan, mulai ngepot istilahnya. Dia harus membutuhkan konsisten ke sana kalau memang mau itu. Itu dia Bapak Ibu, silahkan nanti cek weekly-nya ya sendiri ya. Sekarang kita lihat VPA SSMS. Nanti Bapak Ibu cek juga VBP-nya. Oh iya begini. Nah, ini
dia harus lihat weekly lagi-lagi ya Bapak Ibu, karena weekly-nya ini dia turun ke bawah. Setelah ini selling climax, auto reaction kita masih tunggu turun. Seperti itu. Sinyalnya demo indicate strength. Ada indikasi tapi ini masih panjang bolak-balik untuk fase akumulasinya. Harus lihat weekly-nya, ternyata VPA weekly SSMS. Oh, begitu. Ya masih jauh ya Bapak Ibu. Ini riskan karena di sini ada demand zone, di sini ada demand zone. Nanti Bapak Ibu cek pakai VBP. Jadi dia touch low, new low ya. Oke. Apalagi alertnya TPA ya. TPA tidak fresh ya, kurang dari sebulan. Kita lihat dengan Speedo TPIA. Extreme Grid, TPIA Extreme Grid, hati-hati ya. Kita lihat dengan Star TPIA. Bapak Ibu lakukan sendiri. Nanti untuk selengkap tadi yang perintah-perintah tadi, lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Akses saja robotnya. Lakukan sendiri, bisa akses robotnya ada di deskripsi video. Seperti kita membahas Agi tadi, basic kalau rotasi bintang relatif terhadap composite TPI ini berbalik ya, jadi dia cukup kuat akselerasinya TPIA relatif terhadap composite. Kita lihat dengan VPA weekly dulu daripada menyesal nanti ternyata butuh weekly-nya. Oke, kuat dia Bapak Ibu ya weekly-nya. Volumenya juga hijau, climax fall up, demand-nya kuat berarti. Oke, bentuknya segitu tertahan di atas kalau weekly-nya. Kita lihat VPA TPIA. Daily-nya. Oh iya. Tapi ada cune ya. Climax fall up. Jadi dia climax volumenya climax, dia break up, lalu di speedometernya tadi ekstrim ya. Touch dia, supply-nya masuk, tapi sini sudah kena masuk ini. Mungkin sebelah sana dulu ada supply atau apa. Kena masuk, kena lagi ada masuk, tapi dia tidak sempat turun ini Bapak Ibu. Tidak sepanik inilah ya. Jadi dia kalaupun turun dia bisa naik lagi untuk low high low high. Oke, itu saja Bapak Ibu aftermarket close untuk hari ini. Nanti kalau ada waktu, ada luang saya akan buatkan untuk weekly analysis, bukan weekly, saham-saham yang ledakan volume, tapi hanya beberapa. Tapi kalaupun tidak ada waktu, silakan Bapak Ibu lakukan analisa sendiri. Itu saja. Mohon maaf kalau ada salah ucap. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.